Tes 1 2 3. Tutorial cara membuat soal online menggunakan Google Formula. Langkah yang pertama, kita masuk ke Google Drive. Kalau kita pakai komputer, ini diklik atau dipencet yang segi 4. Kemudian di sini ada Drive. Ini contoh yang sudah saya buat untuk latihan anak-anak kemarin. Nah, seperti ini contohnya. Ini saya membuatnya ada 2 bagian. Bagian pertama ini untuk diisi untuk nama, kemudian untuk kelas. Sedangkan bagian kedua ini adalah untuk soal. Oke, langsung saja untuk membuat baru. Untuk membuat baru atau awal pembuatan, klik yang tombol ini plus ini baru, kemudian diarahkan ke yang lainnya. Kemudian di sini ada Google Formulir, diklik. Tunggu. Nah, sini ada untuk judul. Dari sini juga bisa. Ini kita ganti judulnya, misalnya latihan soal. Latihan soal. Dan ini deskripsinya. Deskripsi misalnya ini terserah yang isinya, misalkan suatu perintah atau apa. Beri contoh, isi nama dan kelas terlebih. Tuh, keyboardnya macet-macet. Terlebih dulu, kemudian klik. Aduh, keyboardnya. Kemudian klik selanjutnya. Untuk masuk ke soal. Ini untuk pertama, ini ada, ini di sini akan dibuat untuk pengisian nama siswa misalnya. Nah, ini jawaban singkat ya. Ini misalkan wajib diisi, ini diklik yang wajib diisi, ini diklik pencet ya. Kemudian kita mau menambahkan kolom isian kelas ya. Kita klik yang ini, kemudian muncul ini. Ini bentuknya adalah masih untuk pilihan ganda. Kita pilih yang jawaban singkat. Nah, sini pertanyaannya berarti kita tulis kelas 2. Ini juga wajib diisi. Nah, pembuatan nama, kolom nama sama kelas sudah. Ini adalah bagian 1 untuk dengan asumsi bahwa setelah kita membuat siswa mengisi data nama sama kelas, maka nanti akan ada tombol berikutnya untuk mengisi atau untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita buat 2 bagian, yaitu ini ada tambahkan bagian. Nah,
Jadi ini jadi bagian 1. Selanjutnya ini ada bagian 2. Bagian 2 adalah untuk soal. Nah, sini ada deskripsi, bisa satu perintah, misalnya pilihlah jawaban, keyboardnya error, pilihlah jawaban yang benar. Nah, selanjutnya kita buat soal, misalnya ada 5 soal ya, atau berapa terserah, yaitu untuk menambahkan soal. Ini klik yang tanda plus di sini, ada tambahkan pertanyaan. Ini bentuk pertanyaannya mau pakai apa, maksudnya pilihan ganda atau isai. Kalau pilihan ganda itu berarti sini ada pilihan. Kalau bentuknya diconteng berarti sini ada drop down itu ke bawah, milih ya, diklik baru muncul beberapa pilihan. Atau jawaban singkat, kalau jawaban singkat ya seperti ini, jawaban singkat misalnya siapakah nama Presiden RI. Nah, nanti siswa akan menjawabnya di teks jawaban singkat ini. Nah, coba kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, untuk melihat pratinjo itu di sini, klik, jadi seperti ini. Ini contoh ini ini kelas 8, kelas 8. Nah, ini terus ada berikutnya. Nah, di sini ada siapakah nama Presiden RI. Ini untuk jawaban siswanya. Nah, ini itu kalau untuk isai. Kalau untuk merubah menjadi pilihan ganda, ini ada pilih pilihan ganda. Ini ada opsi pertama. Oh, salah menulis ini tadi ya, salah kolomnya. Ini tadi jawaban singkat, yang mau diedit yang bagian 2 ini. Nah, ini diklik, kemudian sini dirubah jadi pilihan ganda. Opsi 1 misalnya Soekarno. Nah, ini kan baru 1, kemudian misalkan ada 4 pilihan, berarti kita tambah klik tambah opsi. Nah, ini kemudian misalnya Soeharto misalnya. Terus siapa lagi, misalnya Sudirman, tambah lagi misalnya Paijo. Nah, kemudian misalnya ini harus diisi, berarti ini ini ada loh, kok ini ada muncul, ini dihapus saja ini. Kalau udah, kemudian ini nomor 1, soal nomor 1. Kemudian buat lagi untuk nomor 2. Tadi nomor 1, nomor 2. Ini nomor 2. Misalnya tanya apa, siapa nama bapakmu, siapa nama bapakmu. Nah, untuk buat pilihan ya ini udah opsi siapa, misalnya Paijo, tambah lagi tambah
siapa. Ini bisa diedit ya, untuk diklik kemudian ini dihapus. Nah, terus misalnya tambah lagi ada 4. Nah, seperti ini apakah soal nomor 2 wajib atau tidak. Kalau harus diisi berarti ini diklik. Kalau tidak wajib, misalnya siswa boleh tidak untuk menjawab, berarti ini dinonaktifkan. Nah, kita buat sampai 5 misalnya. Nah, pertanyaannya nomor 3, pertanyaan nomor 3 ini opsi 1, kita buat lagi opsi 2, opsi 3, opsi 4, terserah. Terus tambah lagi untuk pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4, opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Tambah lagi pertanyaan nomor 5, pertanyaan nomor 5, opsi 1 kita edit, pilihan 2, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Nah, kalau ini sudah, kemudian di sini ada untuk, oh ya, sebelum ini kan sudah ada 5. Ada 5 soal, 1, 2, 3, 4, 5. Misal soalnya banyak sampai berapa, jadi untuk mempermudah kan bisa dibuat bagian maksudnya setelah selesai nomor 1 sampai nomor 5. Misalnya untuk melanjutkan ke nomor 6 itu ya bisa langsung ke bawah seperti tadi, tinggal ditambahkan ya. Misalkan ini nomor 6 ya, ini bisa langsung ke bawah. Nah, ini atau bisa juga membuat untuk selanjutnya, ke halaman selanjutnya. Nah, ini karena contoh untuk membuat halaman selanjutnya, ini saya hapus dulu. Nomor 6 ini saya hapus. Bagaimana untuk menghapus? Untuk menghapus dengan mengeklik tombol ini, ada hapus. Nah, ini tadi sudah ada bagian 1, bagian 2. Bagian 1 tentang nama, bagian 2 itu soal nomor 1 sampai 5. Terus kita buat bagian lagi, misalnya untuk soal nomor 6 sampai 10. Nah, bagian 3 kita tambah lagi soal. Nah, misalnya bagian 3 ini kita buat untuk isai ya, berarti jawaban singkat sini nomor 6. Misalnya pertanyaan nomor 6 untuk jawaban singkat misalnya, atau untuk isai soal nomor 6. Nah, seperti ini jawaban singkatnya. Kemudian misalkan tambah lagi soal nomor 7 soal nomor 7. Nah, ini masih bentuknya masih opsi, berarti untuk pilihan. Berarti kita rubah, karena ini mau dibuat untuk isai, maka kita rubah di sini menjadi jawaban singkat. Atau kalau misalkan jawabannya berbentuk deskripsi, bisa menggunakan dalam bentuk paragraf. Nah, untuk mudah kita buat jawaban singkat. Dan selanjutnya, nah ini untuk bagian 3, karena misalnya ini bagian 3 adalah untuk isai, kita rubah jadi isai.
essay. Nah, selanjutnya untuk pengaturan bagaimana responnya. Ini ada pengaturan respon. Oh, ini responnya. Untuk pengaturan diklik yang setelan sini. Ini untuk kumpulkan alamat email. Ini kalau mau untuk dikirim lewat email perlu masuk. Ini nggak usah diklik karena yang ini kalau diklik siswa harus login menggunakan akun Google karena tidak semua siswa punya email, jadi ini nggak usah diklik. Selanjutnya ada responden dapat, ini ada edit setelah mengirim, ini nggak usah, nanti malah diedit. Kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini kalau kita mau memberikan kewenangan kepada siswa supaya siswa setelah selesai mengerjakan bisa melihat diagram secara ringkasannya. Cuman ini kita dikosongkan saja. Kemudian untuk presentasi, tampilkan status progres. Nah, ini kita klik aja biar siswa nanti tahu, oh ini ada bagian 1, 2, 3 yang sudah dikerjakan, misalnya bagian 1, bagian 2, bagian 3 belum misalnya. Ini acak urutan pertanyaan, apakah pertanyaan atau soal akan diacak atau tidak. Ya, kalau mau diacak ya diklik, kalau tidak ya tidak diklik atau tidak dinonaktifkan. Tampilkan link untuk menyerang tanggapan lain. Nah, ini kalau mau ada tanggapan lain kita buat linknya, cuman ini untuk latihan soal ya nggak usah ya. Kemudian pesan konfirmasi ini nggak usah diisi. Kemudian ada kuis. Nah, ini jadikan ini sebagai kuis karena latihan soal atau soal ulangan, kita klik, kita aktifkan. Nah, di sini ada rilis nilai. Untuk pemberian nilai segera setelah setiap pengiriman. Ini adalah supaya siswa bisa melihat langsung berapa nilai yang diperoleh. Berarti begitu siswa selesai langsung muncul nilainya. Kalau tidak ya ini diaktifkan. Tapi di sini harus ada aktivasi terhadap email karena nilai akan dikirim ke email. Karena semua siswa tidak tentu punya email, maka kita pilih aja yang segera setelah setiap pengiriman. Kemudian ada responden dapat pertanyaan tak terjawab, dapat melihat pertanyaan tak terjawab, apakah yang tidak dijawab bisa dilihat. Kemudian jawaban yang benar. Nah, ini kalau ini diaktifkan berarti nanti siswa setelah selesai bisa melihat, oh ternyata jawaban yang benar adalah yang opsi ini misalnya. Nah, ini nggak usah diaktifkan. Kalau diaktifkan nanti siswa tahu jawaban yang benar yang mana. Cuman kalau sekedar untuk latihan ya bisa kita aktifkan supaya ternyata misalnya oh ternyata nomor 1 yang saya jawab salah, yang benar ini misalnya gitu. Ini kita sebagai contoh tidak dinonaktifkan. Kemudian nilai poin. Nah, nilai poin ini juga berkaitan dengan untuk siswa bisa melihat nilainya. Kita simpan dulu. Oh ya, tadi nanti ada pengaturan nilai masing-masing pada soal bobot. Soal itu setiap soal mempunyai nilai berapa. Ini klik simpan dulu. Nah, kembali ke sini. Nah, pertanyaan nomor 1. Nah, ini udah muncul kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini kan ada poinnya 5. Ini kita klik. Nah, kemudian dari ini
kunci jawaban yang mana. Misalnya jawabannya misalnya yang A, kita klik yang A ini sebagai kuncinya, atau mungkin yang ini yang paijo jawabannya, ya kita pilih yang paijo. Kemudian pemberian skor pada nomor 1 ini kan masih nomor 1. Nah, nomor 1 ini mau kita buat nilainya berapa? Misalnya 1, ya kita sini rubah 1. Misalnya semua soal 10, atau tadi sebagai contoh 5 berarti karena ada isai, sebagai contoh ini kita buat jadi 10, ya nilainya 10. Ini terserah kita untuk bobot nilai. Setelah itu kita klik selesai. Nah, oh ini ada 2 ya jawabannya. Kita ini nah, ini klik, nah sini kan muncul, oh dari pilihan ini jawaban yang benar adalah si paijo. Kita masuk kepada soal nomor 2. Untuk tadi yang soal nomor 1 bobot nilainya berapa? Oh 10. Nah, sebagai contoh kita samakan semua. Ini kan masih 5. Ini kuncinya belum ada. Ini diklik kunci jawaban, ini diklik. Kemudian pilih jawaban yang benar, kuncinya misalnya opsi 3 jawaban yang benar. Ini kita kasih nilai 10 sebagai contoh. Selesai, klik selesai. Pertanyaan nomor 3. Ini klik kunci jawaban, pilih jawaban yang benar, kita atur nilainya. Selesai. Pertanyaan nomor 4. Klik kunci jawaban, pilih jawaban yang benar, kita atur nilainya. Klik selesai. Ini nomor 4. Nomor 5 sama kayak tadi. Nah, kunci jawaban ini misalnya jawabannya opsi 3, nilainya berapa? 10. Selesai. Kemudian masuk kepada isai. Nah, isai ini kunci jawabannya, kunci jawaban. Nah, ini kita masukkan jawaban yang benar apa. Cuman kalau isai itu agak ribet ya, kadang siswa nulisnya kan nggak pas sesuai dengan tulisan kita. Misalnya ya ini cuma sebagai misal jawaban soal nomor 6 misalnya Bengkulu, nilainya berapa? Misalnya nilainya kita buat 5 misal. Udah, klik selesai. Ini tandai semua jawaban tidak benar lainnya, ini enggak usah. Kemudian soal nomor 7. Klik kunci jawaban. Apa kuncinya? Kunci nomor 7, tambahkan jawaban sini. Misalnya jawaban yang benar itu adalah Giri Mulya. Udah, berapa poinnya? Pengaturannya di sini. Ini tak buat contoh 5. Kemudian klik selesai. Nah, kalau sudah kita buat semuanya, coba kita lihat tampilannya seperti apa. Oh ya, sebelum kita lihat pengaturan tampilan sini, ini ada pengaturan untuk menyesuaikan. Ini untuk warna. Nah, misalnya biar lebih menarik ya, kita pilih. Jadi untuk pengaturan dari sini, ini ada gambar apa ini? Gambar
Pokoknya ini ada tulisan sesuaikan tema. Ini untuk membuat tema. Mau seperti apa tampilannya. Ini untuk warnanya. Latar belakang, warna latar belakang. Pilih. Misalnya misalnya seperti ini ya. Kalau sudah ya di close. Kemudian kita lihat bagaimana tampilannya. Tampilannya seperti ini. Ini namanya Sopo misalnya. Alamat email. Ini ada alamat email ya. Berarti kita atur lagi. Ini ada di pengaturan. Di pengaturan. Ini di umum. Ini kita nonaktifkan aja. Kumpulkan alamat email ini di nonaktifkan ya, karena tidak semua siswa punya email. Biar mudah dinonaktifkan aja. Klik simpan. Kita lihat dulu yang lain. Tampilkan status progres sudah, kuis segera, pertanyaan udah, nilai poin udah, simpan saja. Kita lihat tampilannya. Nama siswa Sopo. Kelas misalnya kelas 9A misalnya. Ini kan ini baru untuk pengisian data. Ini ada yang lupa. Ini ada poinnya. Poinnya ini kan tidak kita kasih nilai ya. Ini ada yang kelupaan tadi. Ini jadi buang poinnya. Kita tutup dulu. Leave. Ada bagian pertama ini. Ini poinnya kita kosongkan saja 0 karena tidak dinilai ya. Karena tidak dinilai. Klik selesai biar nanti tidak masuk dalam penilaian, karena ini cuma data. Begitu juga yang ini nilainya dinolkan. Selesai. Udah, coba kita lihat lagi tampilannya. Kan sudah tidak muncul untuk poin atau nilai. Nama kelas 9A. Berikutnya untuk masuk ke soal. Latihan soal bagian pilihlah jawaban yang benar. Misal ini tinggal diklik misalnya. Nanti sampai nomor 5. Ini kan muncul nih, ada halaman 2 dari 3. Berarti masih ada satu halaman lagi. Karena apa? Untuk isi tadi. Ini kalau ke awal berarti yang ini kembali. Ini misalkan mau berubah data siswanya. Berikutnya untuk soal pilihan ganda bawah. Berikutnya berarti masuk ke soal nomor 7 yang 6 sampai 7 yang isai. Ini jawaban misalnya tadi Bengkulu. Ini tadi Giri Mulia. Giri kibote medodong. Giri Mulya. Kalau sudah diklik kirim. Ada lihat skor berapa nilainya. Ternyata nilainya adalah 20 per 60
Yang tadi pilihan ganda kan ada 5 per soal, nilainya 10, berarti 5 kali 10 50. Sedangkan yang isai tadi itu kan ada 2, nilainya masing-masing soal 5, jadi total semuanya 60. Siswa ini tadi jawab dengan benar adalah nilai 10. Nah, di sini siswa bisa melihat, oh, nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3 salah, nomor 4 salah, wah, nomor 5 benar. Nah, ini nomor 6 benar, nomor 7 benar. Nah, ini sudah selesai berarti siswanya. Kita kembali kepada yang ini. Bagaimana untuk melihat, tadi kan udah ada satu siswa yang mengerjakan, kita mau melihat hasilnya seperti apa, kita lihat dari respon. Di sini ada responnya, ada ringkasannya, ada ringkasan untuk ini kan rata-ratanya 20, mediumnya 20, rentang 20/20 ini rentangnya. Ini karena tadi cuma 1 yang jawab. Nanti kalau banyak ya tampilannya sesuai dengan data. Pertanyaan yang sering terlewatkan, wah, ini jawaban yang salah ini karena ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, yang sering salah itu nomor 1, 2, 3, 4 karena tadi baru 1 siswa. Berarti mana yang jawaban yang sering salah? Namanya ini kemudian bagian ini tanggapannya, setiap ini analisis setiap butirnya. Nah, ini analisis setiap butirnya. Ini tadi ringkasan, ada pertanyaannya. Nah, ini tentang pertanyaannya, kemudian analisis tentang pertanyaannya, hasil dari pertanyaan. Sebagai contoh tadi kan banyak yang jawab yang ini salah, jawaban yang benar kan yang ini. Kemudian bagaimana tentang yang individu, hasil individu karena ini baru 1 siswa yang nulis, jadi sini 1. Kalau nanti ada 2, 3 dan selanjutnya ini nanti akan aktif ini. Karena cuma 1, ini yang muncul 1, ini ada namanya sekian, kemudian ini jawabannya siswa seperti ini. Ini kalau sudah, kemudian kita lihat di Excelnya bagaimana hasil keseluruhan. Buat spreadsheet baru ini aja kita buat. Nah, ini hasilnya. Time itu waktu mengerjakan itu waktunya ini, nilainya ini 20, namanya Sopo, kelas 9A. Nah, ini jawabannya, si Sopo jawab pada nomor 1, pilihannya Soekarno. Nomor 2 ini, nomor 3 dan selanjutnya. Nomor 6 jawabannya ini, nomor 7 jawabannya ini. Nilainya ini 20. Nanti kalau misalnya ada 10 siswa, sini nanti juga ke bawah ada 10 siswa. Ini bisa diedit. Ini kan belum ada ini kan sama di Excel ya, belum ada kolom-kolomnya. Ini kita buat kolom misalnya. Ini ini diblok semua, kemudian kita buat kolomnya biar rapi. Ini kan sudah ada. Ini semuanya bisa diatur. Dari ukuran huruf ini biar agak besar dikit, kita buat 12. Ini
untuk nilai kita tengahkan misalnya dari sini. Nah, sudah kita lihat untuk cetakannya. Ini dicetak. Nah, hasil seperti ini. Ini yang mau tampilkan di atas, misalnya ini ada di bagian header sini ada nomor halaman, karena ini misalkan mau tampilkan nomor halamannya halaman 1, 2, 3 dan selanjutnya, karena ini contoh cuma satu halaman, ini tidak usah. Kemudian judulnya ini latihan soal. Nah, latihan soal misalnya nama sheet, tanggal saat ini, tanggal pencetakan, kemudian waktunya saat ini, kita klik misalnya seperti ini untuk laporan, kemudian klik yang berikutnya. Nah, ini karena saya menggunakan IDM jadi downloadnya otomatis. Ini nanti yang di-download dalam bentuk PDF. Start download. Nah, ini kita buka, open. Nah, ini hasilnya, ini yang PDF 3 ini kita lihat. Nah, ini hasilnya latihan soal. Ini kan judulnya tadi, ini sini, ini dan selanjutnya. Nah, demikian. Oke, terima kasih. Oh ya, ini kalau sudah ini kita nggak ada tombol simpan-simpan ya, jadi udah otomatis tersimpan, udah otomatis tersimpan ya, udah otomatis tersimpan. Jadi ini bisa langsung di close kalau udah selesai, langsung kita close saja, udah selesai. Nah, nanti sini muncul, nah sini ada tugas ini kan. Oh ya, untuk membuat link untuk dibagikan ke siswa, lupa tadi. Kita buka lagi, ini kan tadi itu mana tadi, oh ini tugas 1. Oh, kita refresh dulu. Nah, ini yang tadi yang baru dibuat, latihan soal ya, kita buat. Nah, untuk dibagikan, kita untuk dikasih ke siswa, kita klik yang kirim. Nah, ini kirim. Ini kalau mau lewat email cuman susah karena tidak semua siswa punya email. Ini kita buat linknya saja, daftar tautan. Ini kan panjang nih, kadang kelihatannya kan nggak enak, jadi kita pendekkan, yaitu klik perpendek URL. Nah ini dari link ini kita copy, bisa diklik salin ya, klik salin, kemudian dikasihkan ke siswa. Coba sih kalau kita lihat ini dari ini ya, dari link ini kalau kita buka, nah, kan linknya ini tadi. Nah, ini kita buka. Udah jadi ini. Nah, ini kalau siswa belum menjawab, ini kan tadi wajib diisi. Kalau belum diisi, siswa tidak bisa untuk ke bagian soal. Nah, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.